Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu itu kurang terus? Seolah-olah apapun yang kamu punya nggak pernah cukup. Lihat orang lain punya rumah mewah, kamu merasa kecil. Lihat teman bisa jalan-jalan ke luar negeri, kamu iri. Lihat sahabat punya pekerjaan bergaji tinggi, kamu jadi gelisah. Padahal, coba berhenti sebentar, tarik napas, lalu lihat sekelilingmu. Apa kamu sadar bahwa hal-hal yang kamu anggap biasa bisa jadi adalah doa yang tak pernah berhenti diminta oleh orang lain? Bayangkan, ada orang di luar sana yang rela bekerja keras hanya untuk bisa makan sekali sehari, sementara kamu bisa makan 3 kali bahkan lebih. Ada orang yang bermimpi punya tubuh sehat walau sederhana, sementara kamu bisa duduk, berjalan, dan tersenyum tanpa rasa sakit. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita begitu sibuk melihat apa yang belum ada, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki? Inilah rahasia kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang mampu bersyukur atas apa yang ada. Karena saat kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan mulai menghargai setiap nikmat kecil, disitulah kebahagiaan sejati hadir. Jadi, apakah kamu sudah benar-benar bersyukur hari ini? Banyak orang mengira kebahagiaan itu hanya datang ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu yang besar. Rumah impian, pekerjaan bergaji tinggi, mobil mewah, atau popularitas yang membuat kita dipandang. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Kebahagiaan sejati sering lahir dari hal-hal sederhana, nikmat-nikmat kecil yang setiap hari hadir dalam hidup kita, namun sering sekali kita abaikan. Coba kita berhenti sejenak dari kesibukan yang melelahkan. Tutup mata, tarik napas dalam-dalam, lalu rasakan betapa bernapas saja adalah karunia yang luar biasa. Ada banyak orang yang harus berjuang dengan tabung oksigen untuk bisa melakukan hal yang bagi kita terasa biasa. Sementara kita, tanpa perlu alat bantu, bisa menghirup udara segar setiap detik. Bukankah itu nikmat besar yang sering terlupakan? Lalu, buka mata dan lihat sekitar. Mata kita bisa menangkap warna langit, hijaunya pepohonan, bahkan sekadar senyum orang yang kita sayangi. Pernahkah kita menyadari betapa berharganya kemampuan untuk melihat? Ada orang-orang yang sepanjang hidupnya hanya mengenal gelap. Mereka tak bisa melihat indahnya pelangi, tak bisa menatap wajah ibunya, tak bisa menikmati indahnya cahaya mentari. Sementara kita, setiap hari bisa menikmatinya, tapi sering lupa untuk bersyukur. Nikmat kecil juga hadir lewat suara. Suara azan yang mengingatkan kita untuk sholat, suara tawa sahabat yang membuat hati hangat, suara hujan yang menenangkan pikiran. Pernahkah kita berpikir bagaimana rasanya hidup tanpa bisa mendengar? Semua menjadi hening, sepi dan kosong. Padahal saat ini, telinga kita masih bekerja dengan sempurna, tapi kita terlalu sibuk mengeluh hingga lupa bahwa ini adalah anugerah besar, belum lagi nikmat berupa kesehatan. Kadang kita merasa tubuh ini lelah, pegal, atau sakit sedikit saja lalu banyak mengeluh. Padahal ada orang yang berjuang setiap hari melawan penyakit yang tak bisa disembuhkan. Ada yang harus duduk di kursi roda seumur hidup, ada yang hanya bisa terbaring tanpa daya. Mereka merindukan bisa berjalan, berlari, atau bahkan sekadar mengangkat tangan. Sementara kita masih diberi tubuh yang mampu bergerak, tapi jarang sekali mensyukurinya. Ada pula nikmat sederhana berupa makanan. Betapa sering kita berkata, makanannya biasa saja, atau bahkan mengeluh,
Kenapa lauknya cuman ini? Padahal, ada banyak orang di luar sana yang harus menahan lapar seharian. Bahkan ada yang tidak tahu kapan bisa makan lagi. Mereka bermimpi bisa menikmati makanan sederhana yang bagi kita terasa biasa. Betapa sering kita lupa bahwa setiap suapan adalah karunia, dan yang paling indah adalah nikmat kebersamaan. Duduk bersama keluarga di ruang sederhana, bercengkerama dengan sahabat, atau sekadar saling mendengarkan cerita. Itu semua adalah nikmat yang kelak akan sangat kita rindukan ketika sudah tiada. Banyak orang yang kehilangan keluarga, banyak yang merindukan seseorang yang telah pergi. Sementara kita masih punya kesempatan untuk memeluk orang-orang yang kita sayangi. Tapi sering menundanya karena merasa selalu ada waktu lain. Menghargai nikmat kecil bukan berarti kita berhenti bermimpi besar. Tidak, kita tetap boleh bercita-cita tinggi, berusaha meraih apa yang kita inginkan. Tapi di tengah perjalanan itu, jangan sampai kita menutup mata terhadap hal-hal sederhana yang sudah kita miliki. Karena sesungguhnya, rasa cukup itu bukan datang dari banyaknya harta, melainkan dari hati yang pandai bersyukur. Saat kita belajar melihat betapa berharganya nikmat kecil, kita akan lebih sering tersenyum. Hidup tidak lagi terasa hampa meski kita belum memiliki segalanya. Kita akan menemukan ketenangan dalam secangkir teh hangat, kebahagiaan dalam sapaan tulus, dan rasa damai dalam setiap hembusan napas. Itulah seni hidup sederhana, bersyukur atas apa yang ada, bukan terus resah dengan apa yang tiada. Dan ingatlah janji Allah itu nyata. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Qais Ibrahim 7. Bersyukur adalah jalan untuk mendapatkan lebih banyak kebaikan, tapi yang lebih penting lagi, bersyukur adalah cara untuk membuat hati merasa cukup meski tanpa segalanya. Salah satu penyakit hati yang paling sering merusak ketenangan hidup adalah rasa iri dan dengki. Dua hal ini seperti racun yang perlahan-lahan merusak kebahagiaan kita sendiri. Saat hati dipenuhi iri, kita tidak lagi mampu melihat kebaikan pada orang lain dengan tulus. Sebaliknya, setiap keberhasilan orang lain terasa seperti ancaman bagi kita. Seakan-akan kebahagiaan mereka otomatis mencuri bagian kebahagiaan kita. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Mari kita renungkan sejenak. Pernahkah kamu merasa tidak nyaman ketika melihat orang lain lebih sukses? Atau merasa gelisah ketika teman mendapat sesuatu yang belum bisa kamu miliki? Perasaan itu wajar sebagai manusia, tetapi jika dibiarkan, ia bisa tumbuh menjadi dengki yang membutakan hati. Dengki membuat kita sulit bersyukur, sulit menikmati apa yang sudah ada, karena mata kita terlalu sibuk menoleh ke arah nikmat orang lain. Padahal setiap manusia punya jalan hidupnya masing-masing. Allah membagi rezeki, kebahagiaan, dan ujian sesuai dengan kadar yang paling tepat untuk setiap hamba. Ada yang diberi kekayaan tapi diuji dengan kesehatan. Ada yang diberi ilmu tapi diuji dengan kesepian. Ada yang hidupnya sederhana tapi penuh ketenangan. Jika kita terus membandingkan diri, kita hanya akan terjebak dalam lingkaran tidak pernah puas. Iri dan dengki tidak hanya membuat hati kita gelisah, tapi juga bisa merusak hubungan dengan orang lain. Kita jadi sulit tulus dalam berteman, sulit mendoakan kebaikan untuk sesama, bahkan bisa tega menjelek-jelekan hanya karena tidak tahan melihat mereka bahagia. Padahal, apa untungnya? Bukankah kebahagiaan orang lain tidak akan pernah mengurangi bagian kebahagiaan kita? Rezeki mereka tidak akan mengambil rezeki kita, karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah sejak awal. Lawan dari iri dan dengki adalah syukur. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, kita lebih sibuk menghargai apa yang kita miliki daripada terus menatap apa yang ada pada orang lain. Kita bisa berkata dalam hati, Alhamdulillah, dia diberi nikmat, semoga aku juga bisa mendapatkan rezeki yang baik sesuai bagianku. Tapi meskipun tidak,
aku sudah cukup dengan apa yang kumiliki sekarang. Sikap ini membuat hati tenang, jiwa lapang, dan hubungan dengan orang lain lebih sehat. Selain itu, belajar mendoakan kebaikan untuk orang lain adalah salah satu cara paling ampuh untuk mengikis iri. Ketika kita melihat teman sukses, cobalah berkata, "Ya Allah, berkahilah dia dengan rezeki yang halal dan berkah. Jika baik untukku, berikan pula padaku rezeki yang sama atau lebih baik darinya." Dengan begitu, hati kita tidak lagi dipenuhi rasa benci, melainkan rasa damai. Mengurangi iri dan dengki memang tidak mudah, karena naluri manusia cenderung membandingkan diri. Namun dengan terus melatih syukur, menyadari bahwa setiap orang punya takdir masing-masing, serta berusaha tulus mendoakan kebaikan bagi sesama, perlahan hati kita akan lebih bersih. Kita tidak lagi resah ketika orang lain bahagia, bahkan bisa ikut merasa senang. Itulah indahnya hati yang terbebas dari iri dan dengki. Tidak hanya membuat hidup kita lebih tenang, tapi juga membuka pintu-pintu rezeki baru. Karena semakin bersih hati seseorang, semakin lapang pula jalan kebaikan yang akan Allah bukakan baginya. Setiap manusia di dunia ini pasti mendambakan ketenangan dan kebahagiaan. Namun seringkali kita keliru dalam mencarinya. Kita kira ketenangan ada pada harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, atau pengakuan dari banyak orang. Kita terus berlari mengejar hal-hal besar, hingga lupa bahwa sebenarnya kebahagiaan itu sudah ada di depan mata. Ia hadir ketika hati mampu bersyukur dan menerima dengan lapang dada. Orang yang hatinya penuh syukur tidak menunggu sesuatu yang besar untuk bisa bahagia. Ia bisa tersenyum hanya dengan ditemani secangkir kopi hangat di pagi hari, bisa merasa damai hanya dengan duduk di teras rumah sambil melihat anak-anak tertawa, bisa merasa cukup hanya dengan menikmati udara segar dan tubuh yang sehat. Ketenangan semacam ini tidak bisa dibeli, karena ia lahir dari hati yang merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Sebaliknya, orang yang tidak pernah bersyukur akan selalu merasa kosong, meskipun punya segalanya. Ia punya harta melimpah tapi masih merasa kurang. Ia memiliki pasangan yang setia, tapi matanya masih melirik kebahagiaan orang lain. Ia sudah mencapai banyak hal, tapi hatinya gelisah karena selalu merasa ada yang belum tercapai. Itulah mengapa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada banyaknya yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita memandang dan mensyukuri hidup. Bersyukur juga membuat kita terhindar dari stres dan kegelisahan yang berlebihan. Hidup ini memang penuh ujian, tak selalu berjalan sesuai keinginan. Namun ketika hati terbiasa bersyukur, kita bisa melihat sisi terang di balik setiap kegelapan. Kita bisa berkata, mungkin aku kehilangan sesuatu hari ini, tapi pasti ada hikmah yang Allah siapkan. Selama aku masih diberi kesempatan hidup, itu berarti aku masih bisa berusaha. Cara berpikir seperti ini membuat jiwa tetap tenang, bahkan ketika keadaan tidak ideal. Ketenangan juga hadir ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak lagi resah melihat pencapaian orang lain, karena kita tahu setiap orang punya jalan rezekinya sendiri. Kita tidak lagi sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki, karena kita sadar apa yang ada pada kita saat ini sudah lebih dari cukup. Dari sini lahirlah rasa bahagia yang tulus, sederhana, dan tidak bergantung pada faktor luar. Dan yang lebih indah lagi, kebahagiaan karena syukur itu menular. Orang yang tenang dan penuh syukur biasanya memancarkan energi positif yang membuat orang lain betah di sekitarnya. Senyumnya tulus, sikapnya lembut, kata-katanya menenangkan. Ia tidak lagi sibuk mengeluh, tapi justru bisa menjadi penguat bagi orang-orang di sekelilingnya. Dengan kata lain, bersyukur bukan hanya membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, tapi juga menebarkan kebahagiaan bagi orang lain. Inilah rahasia sederhana namun agung. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki semua yang kita inginkan, melainkan tentang mampu mensyukuri semua yang kita punya. Ketenangan bukanlah hadiah dari dunia luar, melainkan buah dari hati yang penuh rasa syukur.
Semakin kita melatihnya, semakin kita merasakan betapa hidup ini indah, bahkan dalam kesederhanaan sekalipun. Ada satu janji Allah yang begitu indah, dan seringkali kita lupakan dalam kesibukan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." QS Ibrahim 7. Ayat ini sederhana namun maknanya begitu dalam. Ia mengajarkan kepada kita bahwa rasa syukur bukan hanya bentuk ibadah dan kebaikan hati, tapi juga kunci terbukanya pintu-pintu rezeki. Syukur adalah magnet yang menarik datangnya lebih banyak nikmat. Bayangkan seperti seseorang yang diberi hadiah kecil lalu ia tersenyum, berterima kasih dan benar-benar menghargainya. Apa yang akan terjadi? Orang yang memberi tentu merasa senang, dan besar kemungkinan akan memberi lagi, bahkan sesuatu yang lebih besar. Begitu pula dengan Allah. Jika kita pandai bersyukur atas nikmat kecil, maka Allah akan tambahkan nikmat lebih banyak dan lebih besar. Namun banyak orang sering terjebak pada keluhan. Kenapa hidupku begini-begini saja? Kenapa rezeki orang lain lebih banyak? Kenapa aku tidak seberuntung mereka? Padahal bisa jadi justru keluhan itu yang menghalangi bertambahnya nikmat. Karena bagaimana mungkin Allah menambahkan nikmat kepada orang yang tidak menghargai apa yang sudah ia berikan. Syukur tidak hanya diwujudkan dengan ucapan Alhamdulillah di bibir. Syukur sejati ada dalam hati, lisan, dan perbuatan. Hati yang bersyukur akan merasa cukup, lisan yang bersyukur akan memuji Allah dan tidak mengeluh, dan perbuatan yang bersyukur akan menggunakan nikmat sesuai dengan fungsinya. Misalnya, diberi kesehatan maka digunakan untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Diberi harta, maka disalurkan untuk membantu sesama. Diberi ilmu maka dibagikan agar bermanfaat. Inilah bentuk syukur yang akan membuat nikmat terus bertambah. Nikmat yang bertambah bukan hanya dalam bentuk materi. Kadang Allah menambah nikmat berupa ketenangan hati, kelapangan rezeki, sahabat yang baik, atau keluarga yang harmonis. Bahkan, rasa cukup dalam hati itu sendiri adalah nikmat yang sangat besar. Sebab apa artinya harta berlimpah jika hati selalu gelisah? Apa gunanya jabatan tinggi jika hati selalu merasa kurang? Maka kunci hidup berkah adalah syukur. Semakin kita menghargai setiap nikmat, semakin banyak pula pintu-pintu rezeki yang Allah bukakan. Sebaliknya, semakin kita kufur, mengeluh, meremehkan, dan menyalahkan keadaan, semakin sempit rezeki dan kebahagiaan itu terasa. Syukur adalah benih yang melahirkan keberkahan. Dari keberkahan itulah lahir ketenangan, kebahagiaan, dan bertambahnya nikmat. Jika kita mampu menjadikannya kebiasaan, kita tidak hanya akan menikmati hidup dengan lapang, tapi juga merasakan betapa Allah selalu dekat dan Maha Pemurah dalam setiap langkah. Salah satu buah manis dari rasa syukur adalah lahirnya kerendahan hati. Orang yang hatinya penuh, syukur akan selalu merasa bahwa segala sesuatu yang ia miliki bukan semata-mata karena usahanya sendiri, melainkan pemberian dari Allah. Ia sadar, tanpa izin dan pertolongan Allah, ia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Kesadaran inilah yang menjaga hatinya dari sifat sombong dan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Banyak orang yang ketika diberi nikmat, justru lupa dari mana nikmat itu berasal. Mereka merasa semua adalah hasil kerja keras, kecerdasan, atau kemampuan pribadi. Akibatnya muncul sifat angkuh, mudah merendahkan orang lain, dan sulit berempati kepada mereka yang kurang beruntung. Padahal bukankah kemampuan untuk bekerja keras juga nikmat dari Allah? Bukankah kecerdasan, kesempatan, bahkan kesehatan pun adalah karunia yang tidak semua orang dapatkan? Orang yang rendah hati tidak akan sibuk membandingkan pencapaiannya dengan orang lain, yang lebih memilih untuk mengakui bahwa setiap orang punya jalan rezekinya masing-masing. Jika ia diberi kelebihan, ia gunakan untuk menolong. Jika ia melihat orang lain lebih, ia tidak merasa minder, karena ia tahu bahwa Allah membagi nikmat dengan adil sesuai kebutuhan hambanya.
Inilah sikap yang membuatnya disukai banyak orang, karena kehadirannya menenangkan dan tidak menimbulkan rasa tertekan. Kerendahan hati juga membuat seseorang lebih mudah menerima nasihat, belajar dari pengalaman dan terus memperbaiki diri. Orang yang sombong biasanya sulit menerima masukan karena merasa sudah tahu segalanya. Sedangkan orang yang rendah hati akan selalu membuka telinga dan hati karena ia sadar dirinya tidak sempurna. Dari sinilah lahir pribadi yang terus berkembang, bukan hanya dalam pengetahuan, tapi juga dalam kedewasaan dan akhlak. Selain itu, jiwa yang rendah hati juga melahirkan ketulusan. Ia menolong bukan untuk dipuji, tapi benar-benar karena rasa syukur dan kasih sayang. Ia berbagi bukan untuk pamer, tapi karena sadar bahwa harta hanyalah titipan. Bahkan ketika ia berada di puncak kesuksesan sekalipun, ia tetap sederhana dalam sikap, karena ia tahu semua itu bisa hilang kapan saja jika Allah berkehendak. Kerendahan hati adalah salah satu akhlak mulia yang membuat hidup terasa lebih indah. Dengan hati yang rendah, kita lebih mudah memaafkan, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih ikhlas menerima takdir. Kita tidak mudah tersinggung oleh ucapan orang lain, karena kita tahu harga diri sejati bukan ditentukan oleh pujian atau hinaan, melainkan oleh nilai kita di hadapan Allah. Maka syukur bukan hanya membuat hidup kita lebih bahagia, tetapi juga membentuk kepribadian yang lembut, menenangkan, dan penuh kebaikan. Jiwa yang rendah hati akan membuat kita semakin dekat dengan Allah dan semakin dicintai manusia, karena sejatinya orang yang besar bukanlah mereka yang dipenuhi harta dan jabatan, melainkan mereka yang tetap rendah hati meski diberi segalanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya, hidup ini bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa mampu kita mensyukuri. Bersyukur dengan apa yang ada akan melahirkan hati yang tenang, jiwa yang lapang, dan hidup yang penuh keberkahan. Jangan tunggu kaya untuk bahagia, jangan tunggu sempurna untuk merasa cukup, karena bahagia itu ada di sini, di hati yang selalu mengingat dan menerima segala pemberian Allah dengan ikhlas. Mari kita jadikan hari-hari kita lebih indah dengan memperbanyak syukur. Syukur atas nafas yang masih kita hirup, syukur atas keluarga yang masih membersamai, syukur atas kesehatan, atas waktu, atas iman, bahkan atas ujian yang justru mendekatkan kita pada Allah. Ingatlah, janjinya pasti, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur, dijauhkan dari hati yang kufur, dan dikaruniai jiwa yang selalu tenang dalam ridha-Nya. Terima kasih telah membersamai kami dalam Lentera Sunnah kali ini. Jangan lupa terus jaga hati dengan syukur, jaga lisan dengan zikir, dan jaga langkah dengan amal saleh. Insya Allah cahaya hidup akan selalu Allah titipkan dalam setiap jejak langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.